Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa amma ba'du. Sahabat, assalamu rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengulas tentang peduli terhadap anak yatim. Kita sebagai manusia pasti memiliki sifat penyayang dalam diri kita. Maka dari itu, alangkah baiknya ketika kita melihat anak yatim, rasa penyayang kita lebih peka terhadap mereka. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang keutamaan anak yatim. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bi sababati wal wusta." Aku dan pengurus anak yatim di dalam surga itu seperti dua telunjuk. Ini ditunjuk oleh Rasulullah, ya, jari tengah dan manis, bahwa ketika nanti beliau masuk surga akan bersama Rasulullah. Kemudian ketika kita melihat anak yatim pun, kita harus bisa melihat beberapa hal yang menarik dalam dirinya. Memang terkadang anak yatim membuat kita merasa jengkel, bahkan kesal, bahkan emosi kita sampai meledak-ledak. Tetapi alangkah baiknya pada hari ini kita mencoba melihat sisi kekurangannya. Karena secara bahasa kita melihat yatim itu artinya apa? Infil, sendiri. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh dukungan, mereka butuh support dari kita sebagai orang tua asuh bagi mereka. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mulai hari ini lebih peka terhadap anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, keutamaan menyayangi anak yatim dan peduli terhadap anak yatim adalah mendapat predikat abror. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Insan, wa yutimuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Bahwa predikat abror itu adalah wa yutimuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Memberi makanan yang disenangi bagi orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Kenapa al-abror ini atau orang-orang yang baik ini atau orang yang soleh taat kepada Allah itu salah satunya adalah memberi makan anak yatim? Karena memang anak yatim ini serba kekurangan. Tidak halnya ketika kita melihat anak yatim memiliki warisan yang banyak, tetapi kita melihat kebanyakan anak yatim itu memang anak-anak yang membutuhkan. Kita lihat ada beberapa ulama yang luar biasa. Kita lihat Imam Bukhari itu adalah anak yatim. Sempat Imam Bukhari itu ketika kecilnya beliau ditinggal oleh ayahnya ketika kecil, ketika bayi. Itu beliau sempat buta waktu kecilnya. Bahkan ketika itu suatu saat ketika Imam Bukhari belajar, ibunya mengatakan, "Wahai anakku, kau tidak akan pernah bisa belajar itu karena kondisimu tidak memungkinkan." Tapi Imam Bukhari begitu tekadnya kuat ingin belajar, sampai ketika itu ibundanya berdoa, "Ya Allah, andai kata anakku bisa melihat, mungkin dia bisa belajar." Ketika itu sujud ibunya, ketika berdiri dari sujud, luar biasa Imam Bukhari pun bisa melihat. Itu sekelumit kisah tentang ulama-ulama yatim yang luar biasa. Memang kehidupannya sangat memprihatinkan ketika itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ketika kita peduli terhadap anak yatim, insya Allah ngasuh anak yatim akan terbebas dari siksa di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, "Demi yang mengutusku yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Nabi, "tidak akan disiksa di akhirat orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya terhadap anak yatim, dan menyayangi keyatiman dan kelemahannya anak yatim." Di sini sudah jelas mengatakan bahwa ketika kita berbicara di hadapan anak yatim, sekesal-kesalnya kita berbicara kepada anak yatim, yuk kita berusaha untuk tetap tenang, untuk tetap rileks menghadapi anak yatim. Memang susah, tapi mudah-mudahan dengan kita bersifat lemah lembut. Misalkan kita contoh, "Aduh, kalau dalam bahasa sudah aduh kasih, aduh bagir, aduh gelis."
Walaupun itu dalam keadaan, insya Allah kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kiranya ketika kita nanti bisa peduli terhadap anak yatim tadi, luar biasa beberapa keutamaannya. Di antaranya akan disandingkan bersama Rasulullah SAW di surga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hidayah, inayah dan taufik untuk tetap bisa mempraktekkan apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan peduli kepada anak yatim. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.